Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Miftalzana, NIM T 2019-1428. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yang akan menerangkan tentang mengeksplorasi model, tipe, dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Pengertian kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan Pancasila secara operasional model kepemimpinan pendidikan yang berdasar pada demokrasi Pancasila. Depdiknas menjelaskan model kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, yaitu prinsip-prinsip utama kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang berarti keseluruhan sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang pemimpin harus sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menjadikannya sebagai teladan, panutan, dan mengikutinya. Kemampuan tersebut hanya akan terbentuk secara wajar dan nyata apabila dimodali dengan integritas pribadi, berdisiplin dalam sikap, cara berpikir dan bertindak, serta keteladanan yang tidak mudah mengandalkan kekuasaan, tetapi bersifat rasional dan demokrasi. Yang kedua, ing madya mangunkarso, yang berarti seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membangkitkan tekad serta semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk berswakarsa, berkreasi, dan mempunyai niat untuk kuat untuk berbuat kemampuan tersebut. Dengan demikian, benih-benih yang terdapat dalam masyarakat untuk bisa tumbuh secara mandiri dan bertanggung jawab serta etis. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti seorang pemimpin harus mampu mendorong dan mengedepankan orang-orang yang dipimpinnya, seraya membelakanginya dengan rasa percaya diri. Sikap tersebut mendorong timbulnya kepribadian bangsa, mentalitas mandiri, serta sikap partisipatif dalam usaha-usaha bersama, dan sanggup bertanggung jawab. Ciri-ciri kepemimpinan Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, pemimpin dan yang dipimpin merupakan kesatuan organik. Yang kelima, pemimpin tidak terpisah dari yang dipimpin. Yang keenam, pemimpin dan gaya dipimpin saling mempengaruhi. Sifat-sifat kepemimpinan Pancasila yaitu yang pertama takwa, yang kedua berani, yang ketiga percaya pada kekuatan sendiri, yang keempat terbuka dan demokratis, yang kelima musyawarah mufakat, yang keenam mengutamakan kepentingan bersama daripada golongan atau pribadi, yang ketujuh rela berkorban, yang kedelapan mengabdi kepada negara dan bangsa, yang kesembilan tidak mengenal menyerah, yang kesepuluh kreatif dan dinamis, yang kesebelas sederhana. Kepemimpinan pemberdayaan didefinisikan sebagai perilaku pemimpin yang mendelegasikan kekuasaan, memberikan otonomi kerja, pelatihan, serta informasi pada bawahan yang akan meningkatkan motivasi bawahan. Kepemimpinan pemberdayaan merupakan perilaku pemimpin yang berfokus pada delegasi tugas, inisiatif, fokus, tujuan, dukungan, efikasi, inspirasi, koordinasi, modeling, dan guidance atau Amundsen atau Martinsen. Kepemimpinan visioner. Apa itu kepemimpinan visioner? Kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang melihat visi ke depan dan mengambil langkah untuk mewujudkannya. Pada dasarnya, orang dengan gaya kepemimpinan ini akan selalu melihat apa saja potensi perusahaan atau organisasi yang tidak dilihat oleh orang lain. Karakteristik kepemimpinan visioner yaitu yang pertama, berani mengambil resiko, yang kedua, bertanggung jawab, yang ketiga, optimis. Tips menjadi pemimpin visioner yaitu yang pertama, konsisten,
Yang kedua, latih skill dan komunikasi. Yang ketiga, latih rasa empati. Yang keempat, uji coba visi. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Dita, yaitu kepemimpinan melayani. Mukasari menyatakan bahwa pemimpin yang melayani adalah merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan mengenai kualitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan melayani itu mempunyai 10 karakter, yaitu pertama, mendengarkan, kedua, empati, 3, penyembuhan, 4, kesadaran, 5, persuasi, 7, konseptualisasi, 6, konseptualisasi, 7, kejelian, 8, keterbukaan, 9, komitmen untuk pertumbuhan, dan 10 yaitu membangun komunitas. Ada juga Greenleaf berpendapat bahwa kita harus mau mengubah pandangan tentang pemimpin yang semula dipahami secara serba berkuasa itu menjadi pemimpin yang pertama dipandang sebagai pahlawan. Sebab kepemimpinan yang melayani menurut Greenleaf dan Mukasabi itu mampu untuk mengatasi banyak permasalahan di sebuah organisasi. Jadi, keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi sekolah dalam menampilkan kinerjanya itu akan dapat secara memuaskan banyak, tapi tergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya. Selanjutnya yang F, kepemimpinan dengan hati nurani. Nah, pengertian hati nurani itu adalah perasaan, jiwa, dan batin manusia yang diterangi oleh cahaya sehingga dapat memancarkan kejujuran. Nah, pentingnya hati nurani itu dapat diterapkan dalam kepemimpinan sebab hati nurani itu dapat menuntut pemimpin untuk lebih arif yang bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinan. Karena hati nurani itu akan menuntun pemimpin agar tidak semata-mata mengandalkan pertimbangan rasionalitas, melainkan juga unsur-unsur batinlah dalam membuat suatu keputusan. Nah, pemimpin yang memiliki hati nurani itu sebelum memutuskan atau melakukan kebijakan itu pasti akan mempertimbangkan hal-hal satu, memikirkan dan mempertimbangkan dengan seksama sebelum membuat sebuah keputusan. Yang kedua yaitu memiliki kontrol diri yang kuat, kesadaran, ketabahan, dan emosional yang stabil di dalam memimpin komunitasnya. Yang ketiga yaitu melaksanakan kepemimpinannya dengan tertib. Yang keempat, senantiasa bijaksana dalam membuat keputusan. Sedangkan yang terakhir yaitu moral leadership yang positif itu juga merupakan sebuah perilaku pemimpin yang bisa memotivasi, mengatur, mempengaruhi, mendorong ke arah yang terbaik dengan arah tujuan yang jelas dan sama dengan arah bawahan. Selanjutnya itu macam-macam tipe kepemimpinan pendidikan Islam. Menurut Lewin yang dikutip oleh Muhammad Lukas mengemukakan bahwa tipe-tipe pemimpin itu menjadi 3 bagian, yaitu 1. Autokratis. Autokratis itu pemimpin yang demikian bekerja sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Yang kedua yaitu demokrasi, di mana pemimpin yang demokrasi itu akan menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya untuk berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Yang tiga yaitu laissez-faire. Pemimpin hanya akan menerima laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlampau ambil inisiatif. Kepemimpinan menurut
GRTRI, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan pribadi. Nah, dalam sistem kepemimpinan ini, itu segala sesuatu tindakan harus dilakukan dengan mengadakan kontrak pribadi. Nah, sebagai petunjuk itu dilakukan secara lisan atau dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan non pribadi, yang mana segala sesuatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan otoriter, yaitu yang mana biasanya pemimpin yang otoriter itu akan lebih bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Selanjutnya yang keempat tentang tipe kepemimpinan demokratis. Nah, pemimpin yang demokratis itu biasanya menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok dan akan bersama-sama dengan kelompoknya untuk berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Sehingga setiap kelompok itu akan dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan paternalistik. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan paternalistik, yaitu yang mana kepemimpinan ini akan dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan halnya seorang bapak kepada anaknya. Dan yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan menurut bakat. Nah, biasanya itu timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetensi, sehingga itu bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan. Dan biasanya itu akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya, di mana ia ikut berkecimpung. Nah, berdasarkan pendapat di atas bahwa tipe kepemimpinan yang autokratis, demokratis, dan laissez-faire banyak diterapkan oleh para pemimpin di dalam berbagai macam organisasi, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada secuil kata dari Soekarno yaitu janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.